Guys, kalau kalian lagi jalan terus ketemu cewek berdiri kayak gini, aduh mendingan kalian lari deh yang kenceng, gak usah nyamperin. Ya emang sih kelihatannya cantik, tapi dia bukan manusia guys. Jadi dia adalah hantu yang cukup terkenal di Korea, namanya Jayuro Gwishin. Nah, hantu ini memiliki kulit yang putih dan kalau kalian lihat dari jauh seakan-akan dia pakai kacamata hitam, tapi pas kalian deketin matanya tuh nggak ada. Nah, dia disebut sebagai hantu Jayuro karena dulunya dia adalah gadis cantik berusia 20 tahunan. Akan tetapi nasib dia begitu malang karena dia dihabisi oleh orang tak bertanggung jawab di sekitaran Jayuro Highway. Dan gadis ini dibiarkan tergeletak gitu aja. Semenjak saat itu dia mulai menghantui orang-orang. Dia sendiri suka muncul di malam hari dan berdiri di tengah-tengah jalan. Lebih tepatnya di jalan tol Seoul menuju Paju. Nah, kalau malam jalanan tuh kan gelap banget dan dia suka minta tumpangan sama pengendara mobil yang lewat. Beberapa artis Korea juga sempet nggak sengaja ketemu sama hantu Jayuro Gwishin ini. Karena saking terkenalnya cerita hantu Jayuro, maka diangkat menjadi salah satu episode di seriesnya Gundam. Kalau nggak salah sih episode 2 ya. Dan jujur sih guys, ngeri banget. Gimana jadinya kalau manusia hidup tanpa perasaan? Jadi orang yang masih normal bakal ditangkap sama polisi. Lalu cewek ini yang masih normal dikasih tahu sama polisi baik kalau dia tidak boleh berkeringat atau dia akan ditangkap. Terus kalau ada yang loncat dari gedung, cewek ini nggak boleh teriak atau dia akan ditangkap seperti mereka. Jadi ada sebuah virus yang membuat orang tidak memiliki perasaan, di mana penyebarannya itu melalui acara besar. Nah, para pelayannya bakalan kumur-kumur dan dia akan memberikan minumannya kepada mereka. Mereka yang masih waras tidak boleh tidur sama sekali atau mereka akan berubah seperti ini. Masalahnya hampir semua orang sudah berubah. Film yang aku bahas judulnya The Invasion dan kalian kebayang gak sih kalau manusia hidup tanpa perasaan, jadi gak bisa ngerasain sedih, sakit, bahagia. Jadi ya datar aja gitu hidupnya. Pria ini melakukan hubungan intim dengan babi dan disiarkan di televisi. Waduh! Jadi nama dia adalah Michael. Nah, dia adalah seorang Perdana Menteri. Suatu hari dia dapat kabar kalau putri kerajaan Inggris bernama Putri Susana diculik. Lalu dia mendapatkan rekaman dari Putri Susana dan di rekaman itu dikasih tahu satu-satunya cara untuk menyelamatkan Putri Susana adalah dengan melakukan hubungan intim dengan babi dan Michael harus menyiarkannya di televisi. Michael yang mendengar hal itu langsung menolak dong, kayak siapa juga yang mau begituan sama babi. Cuman video rekamannya Putri Susana sudah diunggah di media sosial, jadi seluruh warga Inggris tuh tahu kejadian itu. Akhirnya pemerintah menyewa orang lain untuk menggantikan Michael, tapi ketahuan sama si penculik. Dan alhasil jarinya Putri Susana dipotong dong. Hal itu menyebabkan para warga melakukan unjuk rasa untuk meminta Michael melakukan hubungan intim dengan babi. Masalah gini deh, mau kita dibayar puluhan juta pun masa iya sih kita melakukan hubungan intim dengan babi lalu disiarin lagi. Film yang aku bahas judulnya Black Mirror dan itu season 1 ya. Buat kamu yang suka sama film-film absurd, ini kalian wajib banget sih buat nonton. Soalnya emang episode itu yang paling fenomenal banget. Makhluk apapun yang udah meninggal, kalau kalian bawa pergi ke tempat ini bakalan hidup lagi. Wah asli sih, kalian pengen coba bawa gak? Jadi ceritanya ada sepasang suami istri bernama Louis dan Rachel. Nah mereka ini punya 2 orang anak bernama Ellie dan juga anaknya masing kecil bernama Gage. Suatu hari mereka pindah ke sebuah kota kecil bernama Ludlow karena Louis ini kan dokter, jadi dia dipindah tugaskan. Sesampainya di kota itu, Rachel dan Ellie nggak sengaja ngeliat orang menggunakan topeng lagi melaksanakan prosesi pemakaman hewan. Nah, si Ellie kan punya kucing ya, tapi nggak tahu kenapa kucingnya tiba-tiba aja mati. Cuma Ellie nggak tahu kalau kucingnya itu mati dan Louis kan nggak mau lah ya anaknya sedih, jadi kayak diumpetin aja gitu. Pas malam, Louis sama temennya bernama Jude pergi ke tempat pemakaman hewan yang tadi dilihat sama Rachel dan Ellie buat nguburin kucingnya Ellie. Dan betapa kagetnya mereka karena kucingnya Ellie itu tiba-tiba hidup lagi. Tapi tingkah kucingnya jadi berubah banget, kayak aneh terus brutal. Dan gara-gara nih kucing, Ellie jadi meninggal. Tapi pas Ellie dimakamkan di tempat pemakaman hewan, Ellie hidup lagi dong. Cuman itu sifatnya jadi aneh. Buat kalian pecinta film horor, kalian wajib banget sih untuk nonton film yang satu ini. 5 orang ini dihabisi oleh hantu di warna permainan rumah hantu yang mereka ciptakan sendiri. Jadi ceritanya 5 orang ini bernama Sarah, Tony, Alec, Michael, dan juga Paul. Nah, mereka berlima ini mendirikan perusahaan permainan rumah hantu bernama Hell House. Usaha Hell House memang sudah berjalan cukup lama dan memang perusahaan mereka ini cukup terkenal lah ya. Nah, pada tahun 2009, tepatnya di bulan Oktober, mereka bikin acara tahunan lagi menjelang Halloween di Hotel Abaddon, yaitu hotel yang sudah terbengkalai lama.
Mereka pun mulai mempersiapkan proses untuk pembukaan acara rumah hantu itu. Kayak contohnya ya, mereka pakai badut-badutan serem kayak gini. Selama proses persiapan pembukaan rumah hantu, Paul seringkali mengalami kejadian aneh. Kayak contohnya, dia suka lihat penampakan di kamarnya dan boneka badut yang suka pindah-pindah tempat kayak gini nih. Paul nyoba buat kasih tahu teman-temannya, tapi nggak ada yang percaya. Dan mereka tuh nganggap remeh gitu, karena di sisi lain memang budget yang mereka keluarkan cukup banyak. Hingga pada tanggal 8 Oktober 2009, wahana rumah hantu ini pun kemudian dibuka dan bener-bener antriannya panjang banget. Kloter satu pun masuk buat main dan awalnya masih baik-baik aja sampai tiba-tiba ada orang dengan kostum badut lari-lari ketakutan. Terus ada banyak orang yang menggunakan jubah hitam dan menghabisi mereka. Akhirnya jadi ricuh banget sampai kedengeran di luar, terus polisi datang. Tapi naasnya sebanyak 15 orang di dalam rumah hantu itu meninggal dan cuman Sarah aja yang selamat. Bermodalkan kamera yang dimiliki oleh teman-temannya, Sarah pun menceritakan kejadian itu. Film ini merupakan film horor dokumenter found footage yang katanya berdasarkan kisah nyata. Karena cukup menyeramkan, film ini bisa membuat kalian gak bisa tidur. Cewek ini punya kotak ajaib yang bisa ngabulin 7 permintaannya. Wah, kira-kira kalau kalian jadi dia, kalian bakal minta apa? Jadi, ceritanya ada seorang gadis cantik bernama Claire. Nah, dia tuh bisa dibilang sebagai gadis yang cukup pendiam di sekolahnya. Di sekolah, Claire seringkali mengalami serangkaian pembulian yang dilakukan oleh teman perempuannya bernama Darcy. Hal itu disebabkan karena ayahnya Claire yang bernama Jonathan berprofesi sebagai tukang sampah. Suatu hari, Jonathan ngasih tahu kalau dia punya hadiah buat Claire. Dimana pas Claire cek, ternyata itu adalah kotak. Nah, kotaknya itu kan bertuliskan huruf-huruf kuno China, dan kebetulan Claire bisa baca. Yang mana kalau diartikan, ternyata kotak itu adalah kotak permintaan di mana dia bisa meminta 7 permintaan di kotak itu. Nah, karena Claire kesel sama temannya bernama Darcy, gara-gara suka ngebully dia, akhirnya dia bikin permintaan lah supaya Darcy sakit gitu. Dan bener aja, badannya si Darcy tuh jadi kayak luka-luka gitu. Claire yang seneng, akhirnya bikin permintaan lagi supaya cowok yang dia suka bisa naksir balik dan benar-benar terwujud. Tapi setiap kali Claire bikin permintaan, orang-orang yang dekat sama dia jadi meninggal. Bahkan 2 orang sahabatnya Claire juga kena imbasnya. Claire pun akhirnya bawa kotak ini ke orang pintar, tapi kayak nggak ada hasilnya atau jalan keluarnya tuh kayak nggak ada sama sekali. Film ini bener-bener ngajarin kita buat hati-hati sama mulut dan hati-hati sama apa yang kita minta. Kebayang nggak kalau kalian terjebak di laut lepas, tanpa makan, tanpa minum, dan kalian harus ngejagain anak bayi? Definisi kagak gila aja udah syukur gak sih? Jadi ceritanya ada sepasang suami istri bernama Nico dan juga Mia. Nah, kebetulan Mia ini lagi hamil. Mereka ini tinggal di Spanyol dan mereka pengen kabur dari negeri itu menggunakan truk. Karena krisis yang dihadapi oleh negara Spanyol, sehingga pemerintah mengeluarkan aturan untuk menyingkirkan orang tua, wanita hamil, dan juga anak kecil. Mereka ini kabur sama orang-orang lain yang punya pemasaran serupa. Tapi di tengah perjalanan, Nico sama Mia ini harus pisah truk karena keadaan tuh ricuh banget. Jadi kayak Nico nggak sengaja keluar lah dari truk itu. Dan parahnya adalah truknya Mia ini ketahuan sama polisi Spanyol kalau isinya ada orang-orang. Akhirnya pada didor-dorin deh tuh, cuman untungnya Mia bisa ngumpet dan selamat. Nah, truknya Mia dibawa pakai kapal, tapi posisi truknya itu ada paling atas. Nah, karena hujan badai, kapalnya tuh terombang-ambing dan truknya Mia jatuh dong di tengah laut lepas. Mia bingung dong harus gimana, udah dia kepisah sama suaminya, nggak ada makan, nggak ada minum, terus truknya bocor. Ditambah lagi Mia tiba-tiba melahirkan lebih cepat. Guys, asli ya, bener-bener ini film kacau banget sih. Kalau aku jadi Mia, udah pasrah aja dah. Film ini dinyatakan sebagai film horor terseram di dunia dan banyak orang yang gak bisa nonton sampai selesai. Banyak juga orang yang keringet dingin, gak bisa tidur karena terus kebawa mimpi. Jadi, film Hereditary menceritakan tentang sepasang suami istri bernama Steve dan Annie dan kedua anak mereka yang paling gede bernama Peter dan anak perempuan mereka bernama Charlie. Suatu hari, nenek sekaligus orang tuanya Annie bernama Ellen ini meninggal. Dan mereka pun menghadiri pemakaman Ellen untuk yang terakhir kali. Setelah pemakaman, mereka pun pulang ke rumah dan Annie nggak sengaja nemu sebuah buku dengan catatan aneh. Karena Annie juga nggak paham ini buku tentang apa, jadi kayak ya udah dibiarin gitu aja. Terus pas dia mau matiin lampu, tiba-tiba Annie ngeliat sosok Ellen. Kamarnya Ellen juga suka tiba-tiba kebuka sendiri, nggak tahu kenapa. Nah, nggak lama setelah Ellen meninggal, Charlie, anaknya Annie dan Steve yang paling kecil ini juga meninggal tapi dengan cara yang sangat mengenaskan. Hal itu menimbulkan luka yang sangat mendalam bagi keluarganya Annie karena si Charlie ini juga memang anaknya tuh unik dan spesial. Akan tetapi semenjak kematiannya Charlie, hal aneh dan janggal makin terus terjadi. Mereka sering dihantuin, berhalusinasi, dan pokoknya bener-bener parah banget sih. Sampai akhirnya Annie ini nemuin sebuah fakta kalau ibunya Ellen adalah seorang anggota sekte. Dan Ellen menyembah Raja Iblis Paimon untuk kekayaan.
Terus keluarganya Annie ini dijadiin jaminan lah sama si Ellen. Guys, asli ya, bener-bener film ini bikin gak nyaman dan risih banget. Pantas aja dinobatin sebagai film horor terseram.